Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini kita mulai belajar fisika lagi ya. Tapi sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk pemimpin kelas ini tolong memimpin dulu. Ya, silakan. Ya, sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa, mulai. Baca doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Oke, selamat pagi. Gitu, semangat ya. Semangat pagi. Gitu ya. Oke, saya mau absen dulu. Nanti bagi yang tidak hadir tolong disebutkan ya sebentar. Cek ya. Yang gak hadir hari ini siapa saja? Ada yang gak hadir nggak hari ini? Ini Pak Andini. Andini, kenapa Andini? Sakit Pak. Andini sakit. Sebentar kita cek dulu. Andini Nur Safitri sakit. Lalu siapa lagi yang nggak hadir hari ini? Imelda Halim. Imelda Halim. Imelda Halim. Kenapa Imelda Halim? Iya. Sakit juga. Lalu siapa lagi? Ada? Udah? Cuma 2 orang saja. Oke, jadi Imelda sama Andini. Mari kita doakan semoga Andini sama Imelda segera sembuh ya. Amin. Oke, nah hari ini kita mau ngapain? Nah, pembelajaran fisika untuk hari ini kita akan memakai LMS yang namanya adalah Elsa Kura. Ya, kita akan membahas atau mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di Elsa Kura. Materi apa yang akan kita pelajari? Nah, ini materi hari ini itu adalah mengenai apa? Kelihatan nggak? Hukum Newton. Oke, nah materi hari ini itu adalah mengenai hukum Newton. Nantinya kalian dalam pembelajarannya akan mengerjakan setiap stage yang ada di sini. Oke. Apa yang saya harapkan atau kalian harus kuasai setelah pembelajaran hari ini, kalian itu harus mampu mengidentifikasi konsep hukum Newton. Bagaimana caranya? Nanti melalui proses penyelidikan. Penyelidikannya gimana? Jadi nanti stage-stage yang ada di Elsa Kura, level-level yang ada di Elsa Kura, itu ada salah satunya virtual laboratorium. Nanti kalian simulasi mengenai hukum Newton itu seperti apa ya. Lalu selanjutnya kalian akan menemukan hukum Newton. Hukum Newton itu ada berapa seperti itu kayak gitu ya. Dan bagaimana penerapannya dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Sehingga berdasarkan ini kalian itu memiliki tujuan pembelajaran ada 3 ya. Yang pertama dapat menjelaskan hukum Newton serta aplikasinya. Yang kedua menyelidiki hubungan antara gaya, massa dan percepatan sesuai dengan hukum Newton. Dan yang ketiga itu menerapkan hukum Newton dalam penyelesaian masalah gerak. Jadi ada 3 ya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembahasan pembelajarannya, seperti telah saya kemukakan sebelumnya, kita akan memakai LMS yang namanya Elsa Kura. Jadi perhatikan, nanti pertama kalian itu akan diajak persepsi dulu. Jadi dijelaskan terlebih dahulu tuh fenomena-fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari yang terkait dengan hukum Newton. Setelah itu kalian akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik itu untuk mengukur kemampuan awal kalian, ya. Bagaimana caranya? Pakai Kahoot ya. Oke, nanti kalian akan race di sini, berlomba supaya siapa yang paling tinggi. Setelah itu, hasil Kahoot itu akan dipakai untuk membagi kelompok. Kita akan mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan kalian gitu ya. Dalam artian peringkatnya keberapa nih, kemampuan pemahamannya kalian seperti apa. Setelah itu masing-masing kelompok akan dapat masalah yang berbeda-beda. Seperti kalian lihat di sini, jalan-jalannya akan berbeda. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi beda-beda jalur ya. Jangan salah pilih jalan, oke? Asesmen diagnostiknya terlebih dahulu, oke? Silakan buka HP-nya
Lalu kalian buka tentang Kahoot ya, ketikan kahoot.it. Coba ketikan kahoot.it. Ini masih loading, tunggu sebentar. Ketikan kahoot.it. Tunggu sebentar ya guys, masih loading. Oke, mode klasik aja, kita mulai. Nah, kalau ada pinnya silakan input pinnya yang ada di depan. Tunggu sebentar. Nah, ini pinnya ya. Oke, supaya lebih seru, kita pakai musik ya. Oke. Mana musiknya belum muncul? Oke. Nah, silakan inputkan pinnya, isikan sesuai dengan nama kalian ya. Oke, udah ada 13 orang. Lanjut semuanya. Oke, udah ada berapa orang sekarang? Udah ada 27 orang, 28 orang, 20. Oke. Silakan dicek pertanyaan apa. Saya kelihatan? Maaf Cuk, sebentar. Oke. Oke, waktunya cuma 15 detik ya. Oke, 7. Oke. Wih, masih ada yang salah ya. Jadi jawabannya adalah hukum 1 Newton. Kita cek siapa yang paling tinggi skornya. Oke, Gisel memimpin sejauh ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Oke, perhatikan soalnya, lalu jawab. Ya, mukanya kayak depresi ya. Oke. Oke. Sekarang kita cek siapakah yang berada di podium. Juara 3 Sherin. Tepuk tangan. Oke, juara 2 Arya Prisaka dan pertama itu Gisel. Oke, tepuk tangan. Ya. Yang menang dapat voucher makan di Pak Ade ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini adalah asesmen diagnostik untuk memahami mengenai hukum Newton. Jadi hukum Newton itu apa sih, Pak? Oke. Balik lagi kita ke sini. Kita balik lagi. Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai hukum Newton. Oke. Nah, terkait dengan hukum Newton ini, ya tarik nafas dulu semuanya. Gak apa-apa. Keluarkan. Nah, gak apa-apa ya. Gak menang juga gak apa-apa. Oke, kita mulai pembelajarannya hari ini, siap? Oke, lihat dulu ke depan. Ini ada gambar apa? Ada video apa ini? Bis. Oke, kita tonton bisnya. Lihat, ini fenomena hukum Newton salah satunya. Dia bisnya. Oke, lihat. Nah, jadi ada orang yang naik bis. Oke, lihat. Awalnya gimana dia? Diam. Awalnya diam, tapi pas bisnya mulai gerak, gimana orangnya? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Tiba-tiba dia kaget, awalnya diam, bisnya maju. Kenapa bisa kayak gitu? Oke, Kak Dapak, boleh? Karena suatu benda akan cenderung mempertahankan posisinya. Oke, suatu benda akan cenderung mempertahankan posisinya. Jawabannya betul ya. Jadi setiap benda yang diam akan tetap mempertahankan posisinya, tetap diam. Ya, intinya kalian akan menganalisis hukum Newton itu seperti apa, bunyinya seperti apa, lalu penerapannya pada konsep dinamika gerak partikel. Nanti setiap kelompok akan dibagi. Oh iya, sekarang kita bagi dulu kelompoknya berdasarkan hasil Kahoot tadi ya. Sebentar kita cek hasilnya. Nah, ini yang tadi juara. Kita cek analisisnya. Oke, untuk kakak-kakak yang disebutkan silahkan.
Pertama Kamaul, lalu Anindya, lalu Kahatin. Oh ya, ini kita bagi kelompok. Nanti kalian berdiri terus menuju kelompoknya ya. Ini kelompok 1, lalu kelompok 2, 3, 4, 5. Oke? Nanti sesuai itu ya porsinya ya. Sakura. Maka nih ya. Silakan kalian bagi tugas. Tentukan dulu ketua kelompok kalian siapa. Silakan tentukan dulu ketua kelompok siapa. Ayo, gak apa-apa. Ketua kelompok 1, siapa ketua kelompok 1? Oke, Hafiz. Sudah sepakat Hafiz. Ketua kelompok 2 siapa? Faridudin Rabbani. Kelompok 3 siapa? Kira-kira? Dava. Oke, kelompok 4 siapa ketuanya? Arleta. Dan kelompok 5 yang terakhir siapa? Siapa? Kelompok 5 ketuanya? Zaka, oke Zaka. Nah sekarang kalian silakan atur. Ini kan ada beberapa stage ya. Setiap kelompok bisa menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini ada perkembangan juga. Silakan bagi-bagi tugas siapa yang mau menyelesaikan setiap stage-nya. Nah lalu setelah selang beberapa saat sampai waktu tertentu kalian ubah lagi force-nya, gayanya jadi 0 lagi. Apa yang terjadi pada bendanya silakan kalian isi. Dibuka dulu ya. Simulatornya silakan dibuka dulu. Cobain sama kalian sendiri. Amati apa yang terjadi lalu jawab pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan yang di bawah ya. Ya, bagian motion ya. Kalau sudah silahkan data yang kalian dapat isi pada bagian ini. Lalu kalian klik enter, dicek. Kalau ada masalah silahkan laporan ke saya, oke? Mungkin kita kasih waktu sekitar berapa menit ya? Cobain aja. 5 menit. Oke, kalau misalnya kalian udah selesai mengenai langkah awal tentang simulasi sederhana untuk menentukan hukum Newton seperti apa, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian milih jalan kalian masing-masing ya. Kelompok 1, ingat kelompok 1 mana kelompok 1? Jalannya yang ini ya, pojok sebelah kiri. Kelompok 2 mana kelompok 2? Di sini ya, kelompok 2 hati-hati. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 yang ini yang tengah. Ya, jalurnya jalur tengah. Kelompok 4 yang ini. Oke. Dan kelompok 5 mana kelompok 5? Di ujung, oke. Jangan salah pilih jalan ya. Tapi kalau misalnya kalian udah selesai mau nyoba jalan yang lain sebetulnya nggak apa-apa. Tapi usahakan sesuai dengan jalan kalian masing-masing dulu. Apa yang membedakan masing-masing jalan yaitu sekarang masuk ke bagian penerapan hukum Newton. Ada aplikasi dinamika gerak dari interaksi dua benda atau lebih. Masing-masing kelompok saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan kalian. Jadi isi dan ikuti setiap levelnya. Silakan dipelajari dan nanti akan ada presentasi ya. Jadi persiapkan, kalian harus paham dulu, diskusi dulu. Gambar kami ini dapat dua jenis gaya. Pertama ada gaya gerak, yang kedua ada gaya pegangan tangan. Lalu persamaan yang berlaku apabila W2 lebih besar dari sama adalah apabila W2 sama dengan W2 ditambah 1 per M2 ditambah M1 per M2 ditambah M1. Di sini kami ada satu contoh soal. Di sini kami ada kaitan. Contoh soal ya. Ada contoh soal ya.
Situ kan, biar kelihatan kan. Situ kan, biar kelihatan kan. Dia ada soal kelompok 3 ya. Nanti dijelaskan ya kalau jawabannya seperti itu. Lalu kita cek di situ ya. Lalu kita cek di situ ya. Yang lain tolong perhatikan, nanti di akhir ada evaluasi. Yang lain tolong perhatikan, nanti di akhir persamaan dengan gambar. Ya, hati-hati. Lihat, ini tadi persamaan ini kayak gimana ya? Tadi persamaan ini sama. Oke, bisa dipahami? Oke, gimana dia pahami? Ya, berdasarkan hukum berapa Newton tadi kata jelasin? Berdasarkan hukum berapa Newton? Oke, kita cross check ya jawabannya benar enggak? Coba oke, kita cross check ya jawabannya benar enggak? Jawabannya harusnya 6. Kita cross check ya jawaban kelompok. Kita cross check ya jawabannya kelompok. Iya. Ini ada 2 ya Pak. Ini ada 2 ya Pak. Itu ada 2 benda bermasa masing-masing 1 kilogram dan ada kilogram dihubungkan dengan sekitar melalui sebuah kapal yang masanya diabaikan, percepatan dan tegangan tapinya diabaikan. Di sini ada pertanyaannya pada bawah ada percepatannya dan tegangan tapinya berapa? Percepatannya dan tegangan tapinya berapa? Oke, silakan jelaskan. Oke, dijelasin. Silakan. Boleh cara pintu. Boleh jelasin. Boleh cara pintu. Ini kan dikatakan
Kenapa cek lagi jawabannya? Oke, kenapa cek lagi jawabannya? Ya, oke betul ya. Jawabannya tepuk tangan buat nomor 3. Oke betul ya. Jawabannya tepuk tangan buat nomor 3. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Ya, boleh. Kalau kecepatannya ternyata hasilnya minus nih. Apakah salah kalau hasilnya minus nih? Siapa yang mau jawab enggak? Jika saya jawab, mereka menjawab sekarang sudah minus, maka anak dari kartu ini berlawanan kita akan dari kartu ini minus, dia akan berlawanan dari ini sebaliknya. Oke, cukup jelas. Jadi kalau ternyata hasilnya minus, arahnya berarti kalau ternyata hasilnya minus. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3.
betul. Coba dicek di kuliah dan hari ini kita harus evaluasi dulu. Dan saya mau nanya, senang nggak pembelajaran hari ini? Ada nggak yang mau nyeritain pengalaman belajar hari ini ngapain aja? Boleh kakak Rata silakan. Ya. Jadi menurut saya pembelajaran yang bisa kita dapat pada hari ini itu adalah mengenai hukum Newton. Antara lainnya seperti pengertian hukum Newton, ada jadi hukum 1, 2, dan 3, kemudian ciri-cirinya, kemudian dari setiap hukum Newtonnya, dan kita sudah belajar juga cara penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita tadi juga sudah didapatkan rumus dari hukum Newton. Oke, terima kasih Kak Reta. Tepuk tangan. Saya juga mau tahu pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini, maka silakan dibuka L-Sakuranya, lalu isi lembar refleksi diri. Di situ ada lembar refleksi diri ya. Oke, silakan diisi lembar refleksi dirinya. Oke, silakan diisi, waktunya 1 menit aja, jangan lama-lama, silakan diisi. Oke, ayo. Ya, masing-masing silakan diisi ya. Di situ ada 4 pernyataan ya. Oke, di sini ada lembar refleksi. Kalau 1 itu sangat tidak setuju, kalau misalnya 2 tidak setuju, kalau 3 setuju, kalau 4 sangat setuju. Itu sesuai dengan kalian aja. Ya. Kalau misalnya ada error, silakan di refresh terus menerus. Anas ya, lembar refleksi diri, penilaian diri. Silakan termasuk di situ ada juga penilaian antar teman, tolong diisi ya. Ya, boleh. Oke. Silakan ya, pertanyaannya silakan diisi. Ayo. Ya, oke. Dan selesai. Hands up semuanya. Iya, oke. Jangan menyerah ya. Ya, oke. Kita udah selesai belajar hari ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, pertama kita udah belajar mengenai hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa benda dia akan bergerak akan tetap bergerak. Kecepatan konstan. Dan apabila tidak ada gaya luar yang mengerjakannya. Kalau hukum 2 Newton apa? Hubungan antara massa, gaya, dan percepatan. Percepatan itu berbanding apa dengan gaya? Lurus. Dan berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar gaya semakin cepat, dan semakin besar massa maka semakin lambat.